Puji Tuhan, kami serahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hambanya Bapak Pendeta Charles Mora. Ini kami berikan waktu. Silakan Pak. Oh iya, baiklah. Ya, silakan Pak. Selamat malam, salam untuk kita semuanya. Halo. Lah, ini beberapa di antara kita nih ada yang baru bergabung dan juga yang kembali kita bersama-sama lagi. Ya, ada, terima kasih, ada Bapak Andre Wahyu, Bapak Didi, ada Bapak Tunas, ada Ibu Ria. Puji Tuhan, selamat malam Ibu Ria. Selamat malam, terima kasih. Selamat puji Tuhan. Malam, Pastor. Ya, Pak. Kamera sebentar, Pastor. Amin. Ya, silakan Ibu. Pak Yoce, Bapak kita juga, Bapak Daniel. Siapa nih Daniel? Oke, Saudara Daniel. Saudara Nesto, selamat malam. Ya, Pak Pardosi, Pak Hengki, Ibu Dewi, semua, Ibu Rostani. Puji Tuhan, selamat malam untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, salam sehat semua Bapak Ibu Saudaraku. Salam jumpa kembali di pertemuan fellowship kita, persekutuan kita di Kamis Ministry. Puji Tuhan. Ya, baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Betapa sukacitanya kami Tuhan, sebelum kami memasuki masa jam di mana kami akan beristirahat di jam-jam tidur kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang telah menyertai semua aktivitas kami dalam satu hari penuh ini Tuhan. Dan terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan, terlebih semangat bagi kami semuanya, masing-masing memberikan waktu dan juga diri kami bersama-sama untuk saling berbagi, memahami, membaca dan juga mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kami sama-sama lihat pada malam hari ini untuk menolong kami semuanya untuk lebih lagi agar apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan, terlebih dalam pelayanan kami, pelayanan yang berkenan, yang terberkati oleh kasih karunia Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk setiap saudara kami yang sudah berkenan hadir, baik melalui aplikasi Zoom Meeting, maupun yang mengikuti melalui live streaming Facebook, maupun yang di YouTube. Tuhan memberkati semuanya, dan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama kami mendengarkan kebenaran anugerah firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya pada malam hari ini sekali lagi kita jumpa lagi di fellowship Kamis Ministry kita pada tanggal 5 September 2024. Dan malam hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya ada pembahasan yang ya bisa dikatakan sebetulnya ini hal yang rutin yang kita lakukan, yang sudah kita kerjakan. Namun Bapak Ibu Saudaraku, pada malam hari ini saya ingin menjawab pertanyaan beberapa hari yang lalu. Ya, ada pertanyaan yang masuk kepada saya
terkait dengan video yang viral di medsos ya. Bapak Ibu Saudara tentunya sudah menyaksikan sampai ya kalau tidak salah sampai 1 juta lebih ya orang yang menyaksikan itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan dari medsos ada yang mengajukan pertanyaan kepada saya dari Facebook tepatnya, saudara-saudaraku, menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban dari firman Tuhan ya. Jadi saya tidak bermaksud mengomentari apa yang viral di medsos itu, di video itu. Saya tidak bermaksud mau mengomentari itu dan mau membahas itu pada malam hari ini. Tapi ada orang yang bertanya kepada saya, dan saya anggap pertanyaan itu perlu dijawab Bapak Ibu Saudaraku, karena itu menyangkut keyakinan Kristen dan berkaitan dengan kebenaran Alkitab, menyangkut Alkitab. Tentu kita harus bersedia menjawab dan memberikan apa yang disajikan oleh Alkitab. Jadi pertanyaannya dia tanya begini sama saya jadi penasaran, apakah ada ayat Alkitab yang melarang memasukkan benda-benda ke peti jenazah atau ke peti mati? Ya, jadi dia bilang, saya jadi penasaran. Ini ditujukan kepada saya pertanyaannya. Apakah ada ayat Alkitab ya yang melarang memasukkan benda-benda ke peti jenazah atau peti mati? Karena itulah sebetulnya yang dipersoalkan di dalam video yang viral itu, bukan? Ya, yang kejadiannya di Bekasi itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi orang ini ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, bagaimana menurut Alkitab, ya, jika keluarga yang meninggal, ya, itu memasukkan ke dalam peti jenazah seperti sepatu, tas, ya, ada yang memasukkan rokok, atau mungkin ada juga yang memasukkan Alkitab ke dalam peti jenazah, ya. Jadi apakah itu ada larangan di dalam Alkitab atau bagaimana? Jadi itu yang orang ini ya ingin menanyakan, apakah ada ayat Alkitab katanya. Jadi ini yang membuat saya terdorong untuk menjawab. Kalau mengomentari masalah di video itu, saya tidak perlu mengomentari itu karena saya tidak biasa mencampuri urusan orang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya bersedia untuk berdiskusi, menjawab ya, atau mengupas bagian dari firman Tuhan terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, karena memang Alkitab itu pasti ya ada hubungannya dengan setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan umat, di dalam kehidupan manusia, karena Alkitab itu untuk orang yang hidup ya, bukan untuk orang yang meninggal, yang sudah mati ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi karena itu kita pantas untuk membahas ya setiap isu-isu atau setiap hal yang perlu kita ketahui, bagaimana jawaban Alkitab untuk setiap pertanyaan ya mengenai iman Kristen kita ya, yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan ya beberapa jam yang lalu masih ada juga yang ingin tahu jawabannya dengan menanyakan hal yang sama, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini bagus kita bisa bersama-sama nanti di sesi tanya jawab ya. Saya izin dulu nih kepada Bapak Pendeta Joksen Pardosi, sekiranya bisa diberikan nanti ya waktu di sesi tanya jawab. Barangkali nanti ada yang mau memberikan masukan-masukan, kemudian ada yang memberikan pendapat-pendapatnya
ya, dan kemudian kita lihat nanti bagaimana Alkitab memandang semua apa yang kita pikirkan dan apa yang kita jawab itu, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, namun saya akan menyampaikan dulu Bapak Ibu Saudara, ya, untuk menjawab, ya, dan ingin membahas dari Alkitab, menjawab pertanyaan, ya, bolehkah memasukkan, adakah ayat Alkitab yang melarang, begitu tepatnya pertanyaan saudara kita tersebut, ya. Adakah larangan di dalam Alkitab, ya, untuk memasukkan benda-benda, ya, yang mungkin terhubung dengan kenang-kenangan dengan orang yang sudah meninggal dan yang dianggap oleh keluarga dekat, begitu ya, dengan saudaranya yang sudah meninggal itu, kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah. Saya juga beberapa kali Bapak Ibu Saudara melakukan acara melaksanakan pelayanan pemakaman, ya, untuk orang yang meninggal. Ya, saya juga, ya, 1-2 kali pernah juga melihat bahwa keluarga yang mengasihi yang meninggal tersebut, ya, mereka juga memasukkan benda-benda yang mungkin dianggap dekat dengan orang yang meninggal itu, ya. Apakah itu dianggap sebagai kenang-kenangan atau apa, begitu ya. Jadi yang jelas tidak ada maksud daripada keluarga yang memasukkan ke dalam peti jenazah benda-benda tersebut, ya, yang setahu yang saya saksikan, ya, mereka tidak bermaksud bahwa orang yang sudah meninggal itu akan mengganti pakaiannya, ya, yang ditaruh di situ, yang dimasukkan ke dalam peti jenazah itu. Tapi, ya, karena merasa dekat dengan benda-benda tersebut, jadi itu ditaruh, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, tapi saya pernah juga punya pengalaman ketika ibu mertua saya meninggal. Nah, ada satu orang yang memasukkan tasnya ke dalam peti jenazah almarhum ibu mertua saya. Kemudian ditaruh juga di situ duit, ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bertanya, kebetulan saya dekat di situ, di keliling di samping peti jenazah itu, ya. Kemudian saya tanya, untuk apa ditaruh duit di situ? Saya bilang begitu, saya tanya, ya. Lalu saudara itu menjawab, ibu itu menjawab, dia bilang, siapa tahu nanti dia pergi ke gereja, katanya. Nah, saya bilang, itu saya luruskan. Saya bilang, bagaimana ibu ini bisa pergi ke gereja? Kan dia sudah tidak ada, sudah tiada. Begitu, ya. Tapi, ya, begitu aja perbincangan kami itu. Saya tidak terlalu mempersoalkan itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Karena di lingkungan orang yang berduka itu sudah biasa kita harus menjaga sikap kita. Bagaimana supaya yang berduka atau di keluarga kita sendiri supaya tidak menimbulkan persoalan atau masalah atau perdebatan. Begitu ya Bapak Ibu, ya. Nah, itu yang karena kita cenderung untuk menjaga agar semuanya berjalan lancar dan, ya, dalam damai sejahtera. Itu saya kira, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, untuk menjawab pertanyaan yang menurut saya penting kita juga menyikapi, ya, karena kita, Bapak Ibu Saudaraku, di lain waktu, di hari-hari yang akan datang, kita tidak tahu juga, bisa berhadapan juga dengan dengan situasi yang sama atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menyikapi, ya, menilai kepatutan, ya, kepantasan di dalam acara pada saat kita melayani di tempat orang yang berduka, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, jadi, ya, karena itu pada malam hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menggunakan waktu ini untuk
melihat nantinya, harapan saya adalah dari pembahasan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat apa sebenarnya yang hilang dari apa yang hilang dari minat daripada umat Kristen, apa sebenarnya yang paling mereka pentingkan, dan bagaimana kita harus menyikapi itu supaya Bapak Ibu Saudaraku kita tidak mempersoalkan menghabiskan energi kita, tenaga kita untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting, dan malah mengabaikan hal yang paling penting. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita harus menjadi orang-orang yang berhikmat, orang yang berhikmat yang selalu mengetahui dengan baik apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah, sehingga kita memberikan perhatian kita yang lebih besar kepada hal tersebut dan tidak menghabiskan waktu dan energi kita, dan bahkan mungkin sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Di situ ada perdebatan, di situ ada hujatan, ada makian, ada semua kata-kata yang mulai dari kata-kata yang pantas sampai yang tidak pantas keluar semuanya. Dan itu dipertontonkan Bapak Ibu Saudaraku di khalayak umum oleh kita yang menyebut diri kita sebagai Kristen, pengikut Yesus. Jadi kelihatannya kalau tidak rame, manusia zaman sekarang ini kayaknya tidak puas tidak bisa puas kalau tidak rame. Jadi harus dirame-ramekan begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mau rame-ramekan apa yang berkenan kepada Tuhan, nah itu bagus Tapi kalau itu lebih banyak istilahnya, kalau orang sebelah mengatakan lebih banyak mudaratnya, lebih banyak hal yang merugikan, negatifnya. Untuk apa kita harus menghabiskan energi kita kepada sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting, lalu kita mengabaikan apa yang paling penting di dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi yang perlu kita pertanyakan adalah sebenarnya apa motifnya. Amin. Jadi itu yang perlu kita bertanya, apa motivasinya orang-orang yang mau memasukkan benda-benda kenang-kenangan atau kesenangan mungkin dari orang yang setelah meninggal ditaruh di dalam peti seperti sepatu, mungkin jas, atau bahkan mungkin Alkitab ditaruh di situ, di dalam peti jenazah itu dan seterusnya. Sebenarnya motivasinya apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak yakin bahwa orang keluarga yang memasukkan benda-benda itu ke dalam peti jenazah itu mereka mempercayai bahwa orang itu nanti seperti ditaruh Alkitab, kemudian orang yang sudah meninggal itu akan membacanya, Tetapi mungkin Alkitab itu adalah Alkitab yang sering dibaca oleh orang yang meninggal itu, sehingga keluarganya menaruh saja apa yang benda-benda yang dekat dengan orang yang saudaranya yang telah meninggal itu, Jadi itu lebih kepada orang yang hidup merasa bahwa mengikut sertakan benda-benda yang bisa ditaruh di dalam peti jenazah itu, saudaraku. Tapi kita juga tidak bisa memastikan. Jangan-jangan mereka juga berpikir seperti yang saya katakan tadi, ditaruh uang di peti jenazah. Ketika saya tanya untuk apa ditaruh di peti jenazah uangnya, katanya siapa tahu dia pergi lagi ke gereja. Jadi harapannya itu menjadi harapan yang tidak masuk akal, begitu Tetapi harapan yang berlebihan itu caranya adalah mereka menaruh itu benda-benda yang dianggap dekat dengan almarhum itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita coba lihat di dalam Alkitab, di dalam Alkitab bahwa
kita akan melihat bahwa budaya tertentu, ya, budaya dari orang-orang atau suku-suku tertentu seperti bangsa Yahudi, ya, mereka juga mempunyai budaya, sifat budaya yang berbeda-beda itu dalam cara mereka untuk menghormati orang yang mereka sayangi yang sudah meninggal, ya. Nah, kita lihat misalnya di dalam Markus pasal 16, ya. Di dalam Markus pasal 16 bagaimana pengikut-pengikut Yesus Kristus, wanita-wanita, ya, perempuan-perempuan yang bersama-sama dengan Yesus ketika masa pelayanannya di bumi, ya. Sesudah Yesus mati, ya, kemudian dikuburkan, mereka juga, Bapak Ibu Saudaraku, ya, membawa sesuatu ke kubur Yesus, ya. Nah, kita lihat dulu motivasi mereka apa sebenarnya. Apakah mereka menganggap bahwa orang yang meninggal itu akan masih punya perasaan atau masih bisa berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh orang yang hidup, atau apa sebetulnya motivasi mereka? Kita lihat di dalam Markus pasalnya yang ke-16, ya. Markus pasalnya yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita, ya. Di situ dikatakan Markus 16, ya. Markus 16 mulai dari ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Itu tujuan mereka, meminyaki Yesus. Meminyaki Yesus yang mereka sudah tahu sudah dikuburkan, sudah di dalam kubur, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ya, dikatakan di situ di ayat berikutnya, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur, ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah, tanpa, ya, saya kira kita bisa membaca sampai selesai. Di dalam cerita ini, intinya adalah bahwa Maria beserta dengan rombongannya, ya, datang ke kubur Yesus dan membawa rempah-rempah dengan maksud untuk meminyaki jenazah tubuh Yesus Kristus yang sudah dikuburkan. Nah, pertanyaan kita adalah, ya, apakah Maria dan juga rombongannya, ibu-ibu, wanita-wanita yang selama bersama-sama dengan Yesus pada masa hidupnya itu melayani Yesus dan juga menyayangi di dalam kerjasama pelayanan, mendukung pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada bangsa Israel? Apakah mereka motivasinya adalah supaya Yesus yang sudah dikuburkan itu akan merasakan bagaimana minyak sebagai yang membawa aroma yang harum, ya, membawa aroma yang harum, di mana itu sering juga dilakukan sebagai minyak untuk mengurapi, ya, untuk mengurapi. Tetapi kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita bisa melihat bahwa maksud daripada, ya, orang-orang Israel meminyaki, ya, jenazah seperti yang ingin dilakukan kepada Yesus Kristus di kuburnya adalah, maksud mereka adalah supaya mengurangi, ya, aroma yang tidak sedap apabila sudah berganti hari, 1 hari, 2 hari, dan 3 hari, dan seterusnya. Mereka menginginkan
membawa wangi-wangian itu adalah bukan untuk bermaksud supaya bahwa apa yang mereka berikan, apa yang mereka lakukan itu adalah untuk mendapat respon daripada orang yang telah meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat di situ adalah lebih kepada tradisi, lebih kepada kebiasaan daripada ya orang-orang yang telah membiasakan pada saat mereka mengantar atau memasukkan jenazah ke dalam peti, atau ketika mereka mengunjungi kubur dari orang-orang yang mereka sayangi, yang sudah meninggalkan mereka, tidak lepas daripada kita lihat dari tradisi, ya, dari kebudayaan dari suku-suku atau bangsa tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kalau kita lihat peristiwa sebelum Yesus bangkit dan naik ke surga. Jadi menjadi satu perhatian yang masih dianggap sangat penting berkaitan dengan tubuh atau jenazah dari orang-orang yang sudah lebih dulu meninggalkan, dan keluarga ya yang masih hidup itu memberikan perhatian khusus, ya Bapak Ibu Saudara, seperti yang dilakukan oleh Maria dan ibu-ibu yang menyertai dia. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita coba akan langsung saja ya menghemat waktu kita supaya nanti lebih banyak kita berdiskusi saja, sharing saja satu dengan yang lain, dan saya akan mengajak kita untuk langsung saja melihat saudara-saudaraku bagaimana sesudah Yesus Kristus sudah bangkit. Sesudah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, kemudian ya sesudah 40 hari dia di bumi, kemudian dia naik ke surga. Nah, bagaimana pesan Tuhan, saudara-saudaraku, kepada kita orang-orang percaya di dalam firman yang disampaikannya kepada hambanya Rasul Paulus? Apa yang paling penting yang menjadi pusat perhatian kita? Apakah kepada hal-hal jasmani? Apakah kepada hal-hal materi? Apakah kita akan berpusat di seputar daripada hal-hal lahiriah? Ataukah sekarang sesudah Yesus naik ke surga, yang Tuhan inginkan adalah kita mengerti tentang kehendaknya yang secara rohani, karena Yesus Kristus sekarang ini bukan lagi hidup secara daging, bukan hidup lagi secara jasmani, bukan hidup lagi secara lahiriah, dan Yesus Kristus sama sekali sudah melepaskan semuanya hal-hal yang berkaitan dengan urusan daging di dunia ini. Lalu sekarang Bapak Ibu Saudara dan saya, apa yang dipesankan oleh Tuhan, di mana kita harus memberikan perhatian yang paling besar, mencurahkan segala tenaga, pikiran, dan sumber daya yang kita miliki, ya, yang untuk memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri, untuk kita responi saat ini sesudah Yesus Kristus naik ke surga. Itu adalah satu hal yang sangat berbeda dengan sebelumnya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan saya berpikir bahwa inilah yang hilang dari kekristenan saat ini, karena banyak yang memfokuskan ya energi mereka, pikiran mereka, komentar-komentar mereka, tanggapan mereka, ya Bapak Ibu Saudaraku, segala pendapat-pendapat, ide-ide, gagasan-gagasan mereka, Bapak Ibu Saudaraku, tidak terhubung ya secara khusus dengan apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus sesudah ia naik ke surga melalui hambanya Rasul Paulus. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Mari. 1 Korintus pasal 15. Saudaraku, kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 dikatakan di ayatnya yang ketiga. 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Ya, saya yakin bahwa kita semua sudah sangat hafal betul ya ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi saya akan membaca dari ayatnya yang pertama.
ayat pertama, kemudian nanti ayat 3 dan 4. Ayat pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku, Paulus, mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi Paulus mengingatkan kepada fondasi, ya, yaitu hal yang paling penting, ya, yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat, ya, di jemaat mula-mula, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di ayatnya yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Nah, ini saudaraku, pesan message yang paling penting telah disampaikan oleh Rasul Paulus. Dikatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, atau karena segala dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku, pesan yang paling pokok, yang paling krusial, ya, menjadi isu strategis di dalam pelayanan, menjadi perhatian khusus bagi setiap orang Kristen yang ingin melayani dan juga yang ingin dilayani. Yaitu apa? Dikatakan bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita, sesuai dengan kitab suci, dan bahwa Yesus telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah pusat daripada kehendak Allah saat ini, yang seharusnya menjadi perhatian, pusat perhatian, center daripada pelayanan dan pemberitaan dari semua orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen sejati. Bapak Ibu Saudara, karena di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dikatakan bahwa Ia telah mengampuni segala dosa kita, menebus kita dari segala kesalahan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga kita mengertilah sekarang bahwa kasih karunia Allah itu, ya, telah kita terima dengan sempurna, dan bahwa karena penebusan dan pengampunan akan segala dosa yang sudah dilakukan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, sekarang kita mempunyai kepastian keselamatan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang paling berharga, yang harus kita viralkan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi bukan memviralkan persoalan masalah, ya, benda-benda yang dimasukkan ke dalam peti mati, ke dalam peti jenazah, Bapak Ibu Saudara. Apa signifikannya, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hubungan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Karena itu semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda mati. Ya, Saudara, yang harus kita pikirkan sekarang adalah apa yang dikatakan Rasul Paulus. Hal yang sangat penting, yang paling mendasar, yang paling strategis di dalam perkenanan Tuhan adalah apabila kita, ya, mencurahkan perhatian kita, mencurahkan kerinduan kita bersama untuk menyaksikan kepada semua orang bahwa saat ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah menyatakan kebenarannya kepada semua orang bahwa perhatian kita adalah bagaimana meresponi pengorbanan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah yang menjadi pusat perhatian yang terbesar bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, bukan mengeluh-elukan juga manusia, bukan juga mengeluh-elukan tokoh tertentu, tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jangan terkubur, ya, berita yang seharusnya, kabar baik yang seharusnya menjadi pusat perhatian kita, yang Allah inginkan, terkubur oleh isu-isu atau oleh penampilan-penampilan daripada manusia yang menyedot perhatian semua orang tapi tidak terhubung dengan pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Itu pasti
adalah sumber-sumber kekacauan dan sumber-sumber daripada hal-hal yang tidak mendapatkan apresiasi di hadapan Allah. Karena Alkitablah menjadi sumber yang memberikan inspirasi dan kebenaran dan pengertian kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang Allah inginkan yang menjadi perhatian yang layak dan yang menjadi pusat kerinduan, dan juga apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita beritakan, dan bagaimana kita menunjukkan sikap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengerti hal yang paling penting saat ini, gagasan yang paling penting, isu yang paling penting, kabar baik yang paling penting tidak boleh diubah dengan kepentingan-kepentingan yang sifatnya kepentingan pribadi atau kelompok, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat lagi di dalam Roma, kita selesaikan di dalam 1 Korintus pasal 15 ini. Kita membaca lagi di ayatnya yang ke-51. Mari kita lihat ayatnya yang ke-51, saudaraku. Paulus menegaskan lagi kepada jemaat di Korintus ini, sebab mereka ini, jemaat Korintus ini adalah jemaat orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya, yang di awal mereka ini adalah orang-orang yang telah meresponi, menerima kasih karunia Allah, keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, pembenaran oleh darah Kristus. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan dan pelayanan mereka selanjutnya, dalam persekutuan mereka, orang-orang ini, Bapak Ibu Saudaraku, ada yang tidak mempercayai tentang kebangkitan orang mati. Jadi Paulus menjelaskan bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya, itu adalah merupakan buah sulung yang menjamin bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan yang sama dengan tubuh yang kekal pada saat harinya ketika Tuhan Yesus datang mengubahkan setiap orang yang terhubung dan tergabung di dalam tubuh Kristus. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-51. Ayatnya yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, yang sangat luar biasa adalah di sini janji Tuhan dari sorga, janji Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, yang sudah naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Allah, dikatakan bahwa suatu rahasia dibukakan kepada kita, bahwa dikatakan bahwa kita semuanya tidak akan mati, tidak akan mati semuanya, tetapi semuanya kita akan diubah. Bapak Ibu Saudara, tentu saja ini adalah pengharapan yang kita ketahui adalah masa atau rahasia di mana akan digenapi janji ini, bahwa tubuh kita yang lama ini akan diubahkan dengan menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang kekal, tubuh kebangkitannya, dan itu akan dilakukan oleh Yesus Kristus pada saat kedatangannya yang rahasia, kedatangannya di awan-awan, yang kita kenal di dalam rencana Allah sebagai pengangkatan. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apapun yang kita lakukan kepada orang yang saudara kita yang sudah lebih dulu mendahului kita, apapun yang kita taruh ke dalam peti jenazahnya, apakah tas, sepatu, jas, jubah, atau apa saja, Alkitab, atau apa saja yang kita masukkan ke dalam peti jenazah orang yang kita kasih, tidak ada pengaruhnya apa-apa, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada pengaruhnya apa-apa bagi orang yang sudah meninggal. Satu-satunya pengharapan bagi kita semuanya adalah firman Tuhan mengatakan kita harus menunggu perubahan yang
drastis yang mulia yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Kapan Yesus Kristus akan datang melakukan itu, kita tidak tahu harinya, tanggal dan bulannya, tetapi itu pasti terjadi. Amin. Ya, persoalannya adalah apakah setiap orang mempunyai keyakinan bahwa dia akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh yang sama seperti tubuh Yesus Kristus. Itu masalahnya. Jadi kalau pengharapan terhadap hal itu tidak clear, tidak jelas bagi setiap orang yang mengaku pengikut Yesus, itu sebabnya mereka banyak dipengaruhi oleh perasaan-perasaan yang tidak penting. Bapak Ibu Saudaraku, perasaan-perasaan yang tidak terlalu penting ya ditunjukkan, ya bahkan melebihi daripada keyakinannya terhadap janji Tuhan, dan itu adalah masalah yang harus benahi di dalam kehidupan kekristenan kita, saudara-saudaraku, ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa satu-satunya, Bapak Ibu Saudaraku, keadaan yang memberikan kita gambaran kehidupan yang sempurna adalah apabila Yesus Kristus nanti sudah datang di awan-awan, kemudian orang mati di dalam Kristus Yesus akan dibangkitkan lebih dahulu. Dan kalau kita masih hidup di dalam tubuh jasmani yang sekarang ini, maka tubuh kita ini akan diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan setelah itu kita akan mengalami pengangkatan dalam sekejap mata, dan kita akan diterbangkan dan akan dibawa menemui Tuhan Yesus di angkasa, pertemuan di udara. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka saya mengajak kita untuk melihat lagi di dalam Roma pasal 5. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Roma pasal 5. Roma pasal 5 saya akan membacakan di dalam ayatnya. Ya, pada ayatnya kita melihat Roma pasal 5 pada ayatnya yang ke-8, ya, untuk terus menyaksikan dan mempercayai, ya, kita tidak boleh keluar dari jalur yang sudah Tuhan gariskan bagi kita. Untuk menjadi pusat perhatian kita adalah apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Lain daripada itu, maka itulah pintu kejatuhan bagi orang-orang untuk masuk kepada hal-hal yang berhubungan dengan dunia dan yang melemahkan iman dan yang membuat orang juga bahkan sampai kepada jatuh kepada kesesatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini yang sangat memberkati kehidupan kita, ya, iman kita di Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan dari ayat 8. Dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, ini berbicara tentang keadaan kita yang sebelumnya. Sebelum kita mengenal kasih karunia Allah, maka dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudaraku, Kristus Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Nah, sekarang ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kepastian inilah, jaminan inilah yang harus kita pegang teguh. Semua umat Kristen, Bapak Ibu Saudaraku, ya, harus meyakinkan, memastikan bahwa dia percaya terhadap janji kepastian keselamatan hidup yang kekal, bahwa kita pasti diselamatkan dari murka, dari hukuman Allah yang akan datang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dan ini bukan hasil usaha kita dan bukan hasil perbuatan kita, bukan karena kesetiaan kita, tetapi semata-mata adalah oleh karena kesetiaan Kristus yang telah memberikan dirinya, merelakan dirinya menjadi korban tebusan, dan di atas kayu salib itu dia berkata sudah selesai. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh darah-Nya sekarang kita telah dibenarkan dan kita disucikan dari segala dosa kita, dan kita diberikan jaminan kepastian keselamatan dari murka Allah yang akan datang.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini yang harus menjadi isu, ya, fokus daripada pembicaraan kita dan juga perhatian kita, pelayanan kita, berita yang kita sampaikan kepada semua orang di dunia ini yang dibutuhkan oleh dunia yang terluka, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukannya kita mempersoalkan hal-hal yang tidak penting secara jasmani, secara lahiriah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu semua bisa berubah-ubah, ya. Itu semuanya bisa mengalami penyusutan, ya, bisa mengalami kehilangan, bisa mengalami degradasi, penurunan nilai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan menempatkan fokus daripada perhatian kita, pelayanan kita kepada hal-hal yang bisa tergerus oleh keadaan-keadaan yang sifatnya sementara di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi, ya, di ayat 10 dikatakan, sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih karena kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, berapa banyak orang saat ini, orang beragama Kristen masih meyakini bahwa dia mudah-mudahan diselamatkan. Karena apa? Karena konsep dia memahami tentang kebaikan Kristus adalah berdasarkan apa yang dia lakukan, berdasarkan perbuatannya, berdasarkan kesetiaannya, berdasarkan pelayanannya, berdasarkan persepuluhannya, berdasarkan pemberian-pemberiannya, dan segala sesuatu yang dilakukannya. Dan itu pasti tidak akan berhasil, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Itu tidak akan berhasil, karena yang berhasil adalah mengalami kemenangan yang penuh, Bapak Ibu Saudaraku, adalah apa yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah puncak daripada kemenangan yang diberikan oleh Allah, yang dikaruniakan oleh Allah, menjadi kemenangan juga bagi Bapak Ibu Saudara, karena kita diperhitungkan oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diberikan jaminan kepastian keselamatan satu kali untuk selama-lamanya. Allah tidak akan mengubah itu, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena itu adalah kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita menjadi nyata sebagai anak Allah yang sempurna pada saat kedatangannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah berita seperti ini, kabar baik seperti ini, sesuatu yang dianggap sepele atau dianggap tidak penting, Bapak Ibu Saudara, sehingga banyak orang menghabiskan energinya, menghabiskan pikirannya, kata-katanya untuk sesuatu yang tidak penting dan tidak mempunyai pengaruh terhadap pekerjaan Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian lagi, untuk lebih memperjelas lagi, saudara-saudaraku, bagaimana kasih karunia Allah mengajar kita sekarang ini untuk mementingkan hal-hal yang rohani. Jangan mempersoalkan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang materi seperti itu. Itu tidak ada kekekalan. Itu adalah hal-hal yang bisa berubah-ubah, dan nilai-nilainya pun bisa berubah-ubah. Dan itu adalah suatu perkara duniawi. Karena Yesus Kristus saat ini bukan mengurusi perkara duniawi. Yesus Kristus saat ini tidak hidup secara jasmani. Dia tidak hadir di dunia ini secara fisik, Bapak Ibu Saudaraku. Saat ini Yesus Kristus ada duduk di surga, duduk di sebelah kanan Allah di dalam surga, dan kita masih menantikan kedatangannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Ya, ketika Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang Korintus, bolehkah kita memakan makanan dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Ya, bolehkah kita melakukan perjamuan Tuhan dengan memakan makanannya sendiri? Bolehkah kita? Dan bermacam-macam pertanyaan mereka. Salah satu, Bapak Ibu Saudaraku, yang sangat penting dijawab oleh Rasul Paulus adalah di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10,
Ya, jawaban Rasul Paulus yang sangat luar biasa di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-23. Ya, setelah Rasul Paulus menjelaskan Bapak Ibu Saudaraku tentang bagaimana orang-orang Israel, orang-orang Korintus, jemaat di Korintus, supaya mereka jangan berlaku bersikap seperti orang Israel di padang gurun yang selalu mempersoalkan hubungan mereka dengan Tuhan hanya dengan hal-hal yang jasmani, makanan, minuman, air yang kekurangan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bersungut-sungut, ya, tidak tahu bersyukur, dan itu adalah merupakan suatu perwujudan daripada kerohanian yang kerdil di hadapan Allah. Oleh sebab mereka tidak tahu berterima kasih, mereka sudah dibebaskan dari hukuman, bebaskan dari perbudakan, dan orang-orang Israel di padang gurun itu tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, sehingga masalah-masalah, masalah kecil pun bisa menjadi masalah besar bagi mereka, saudaraku. Nah, sekarang Paulus menjawab, bolehkah ini, bolehkah itu, bolehkah ini, dan bolehkah itu, Bapak Ibu Saudaraku? Paulus menjawab di ayatnya yang ke-23, dia katakan apa? Segala sesuatu diperbolehkan. Sekali lagi, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaan-pertanyaan, bolehkah dimasukkan ke dalam peti jenazah? Bolehkah dimasukkan sepatu? Bolehkah dimasukkan Alkitab? Bolehkah dimasukkan baju? Bolehkah jas dimasukkan dan segala macam? Pertanyaannya untuk apa? Karena semua didasarkan pada motivasi dan pengertian kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karena dikatakan di sini, bolehkah? Boleh. Pertanyaannya, membangunkah? Bapak Ibu Saudaraku, menunjukkankah kita mengerti tentang hal yang paling penting, tentang janji kesaksian kita kepada semua orang, bahwa pengharapan kita bukanlah pengharapan pada benda-benda materi-materi seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi sikap kita adalah sikap yang percaya sepenuhnya kepada pengorbanan Kristus yang sangat mulia, menebus hidup kita dari segala dosa dan kesalahan kita, dan diberikan kita jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal, dan bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Saudaraku, kita menghargai itu dengan sikap kita yang terhormat, dan bagaimana kita saling mengasihi satu dengan yang lain, dan tidak mempersoalkan persoalan perkara yang remeh-temeh dan menjadi masalah yang besar. Disitulah pentingnya bagaimana untuk hidup saling mengasihi dan bagaimana saling membangun, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bukan saling meruntuhkan, saling menjatuhkan, dan saling menjelekkan satu dengan yang lain, saudara-saudaraku. Kemudian dipertontonkan di media sosial dan menjadi viral. Ratusan ribu, jutaan orang memperhatikan, menonton, semua itu dianggap merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Bagi saya, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan firman Tuhan, inilah yang luar biasa. Bahwa Yesus Kristus telah mati mengampuni segala dosa saya, dan diberikan saya jaminan kepastian hidup yang kekal, dan diberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk melayani Dia, dan diajar kita untuk merendahkan hati satu dengan yang lain, dan melayani, memberitakan akan kabar baik kepada seluruh dunia dengan segala sumber daya yang ada pada kita. Jadi bukan mempersoalkan hal-hal yang tidak penting, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-14. Saya mengajak kita lagi untuk melihat satu bagian yang terakhir di dalam Roma pasalnya yang ke-14. Sebelum kita nanti masuk pada sesi di mana kita akan berdiskusi, tanya jawab di aplikasi Zoom meeting kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita banyak yang hadir malam hari ini di aplikasi Zoom maupun melalui live streaming. Tuhan memberkati semuanya, saudara-saudaraku. Nah,
Mari kita lihat lagi di dalam Roma pasalnya yang ke-14. Ya, Roma pasalnya yang ke-14 kita baca mulai dari ayatnya yang kelima. Ya, jadi bagaimana kita menyikapi di dalam pelayanan kita untuk tetap menunjukkan bahwa kasih itu panjang sabar. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita tidak bisa hanya semata-mata bahwa ini adalah peraturan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kasih Kristus masih lebih tinggi daripada peraturan manusia di dunia ini. Tapi kita juga harus belajar untuk mematuhi, atau kita juga harus belajar menghormati pemimpin-pemimpin kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat ya di dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayat 5. Ya. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan mempersoalkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Saudaraku, bahwa hari beribadah kepada Tuhan adalah hari Sabat, hari Sabtu saja. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tidak ada satu peraturan yang seperti itu di dalam Alkitab. Itu peraturan manusia itu. Ya, Saudaraku. Karena apa? Di hadapan Tuhan semua hari sama saja, karena kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran yang tidak terbatas. Dimanapun, dalam keadaan apapun, ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa menyembah Tuhan kita di dalam roh, jiwa, dan pikiran kita, mempermuliakan Dia, saudaraku, tanpa harus mengenal tempat, waktu, dan keadaan apapun, karena Roh Kudus yang memampukan kita melakukan itu. Amin. Nah, ayat 6, siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Amin. Jadi ini yang penting. Ya, seperti dikatakan bahwa Apolos, dikatakan Apolos menanam. Ya, saya Sabtu kemana? Oh, cuma ke itu ya. Ya, saya mute dulu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, oke, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Ya, di ayatnya yang ke berapa tadi? Ayatnya yang ke 6. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Amin. Ini soal makanan haram dan halal. Manusia masih berupaya untuk menghakimi sesamanya mengenai makanan yang haram dan yang halal. Bapak Ibu Saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah suatu perasaan dan suatu keyakinan yang masih dangkal di dalam pengenalan akan Kristus Yesus yang sudah menang atas kuasa maut dan kuasa dosa, yang sudah bangkit dan naik ke surga, yang sudah mengalami kemenangan dan kemuliaan yang kekal, masih mempersoalkan hal-hal yang jasmani. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa makanan tertentu lebih halal daripada makanan yang satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu persoalan jasmania, lahiriah manusia, saudaraku, ya. Dan itu tidak membawa damai sejahtera bagi manusia. Yakin saja, Bapak Ibu Saudaraku, itu membawa pertentangan, ya, dan mendorong manusia itu kepada sifat untuk menghakimi sesamanya. Ya, terpaksa. Karena apa? Karena itu adalah urusan daging. Keyakinan orang yang masih dipenuhi oleh keyakinan yang bersifat daging pasti juga akan menyebar kemana-mana. Kekeliruan itu, Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa dihentikan. Hanya karena percaya kepada kuasa darah Kristus yang telah mengampuni segala dosa kita, kita bisa menghentikan, ya. Dan tepatnya adalah Roh Kudus bisa menghentikan perbuatan-perbuatan keinginan daging dari kehidupan kita dan digantikan dengan perbuatan-perbuatan yang kudus yang berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku, di ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati
kita mati untuk Tuhan, jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Amin. Jadi apa yang dipersoalkan Bapak Ibu Saudara dengan benda-benda itu? Ya, apa yang dipermasalahkan dengan benda-benda materi itu Bapak Ibu Saudaraku? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini ya sangat berkaitan dengan kedewasaan rohani seseorang mengerti di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna, Saudara. Nah, itu sebabnya Saudaraku di ayatnya yang ke-19 dikatakan, ya. Jadi di ayat 19 kesimpulannya dikatakan begini, ya, mari kita dengarkan bersama-sama kesimpulannya di ayatnya yang ke-19 di Roma pasal 14 ini. Saudaraku, ya, mari kita sama-sama membaca. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah video viral itu membangun iman kita? Ya, masing-masing orang menjawab Bapak Ibu Saudaraku, ya. Apakah memviralkan hal-hal seperti itu yang menghadirkan ucapan-ucapan, ya, makian-makian satu dengan yang lain, apakah itu adalah bukti bahwa orang-orang itu sedang mengejar apa yang membangun dan membawa damai sejahtera dan yang berguna bagi umat? Bapak Ibu Saudaraku, biarlah setiap orang menjawabnya. Dan firman Tuhan telah menegaskan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku, jadilah kita menjadi orang-orang dewasa di dalam iman, supaya kita bisa menolong orang yang lemah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan itu harus tetap kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku. Meskipun seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, ya mungkin ada hal-hal yang belum sempurna seperti yang dipikirkannya di dalam hal bagaimana jemaat bersikap Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi pelayanan itu tidak boleh kita tinggalkan. Amin. Ya, kita harus lakukan tugas kita sebagai pelayan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang Kristen, ya, setiap orang-orang yang dilayani harus membuka hatinya untuk bisa mengerti bagaimana pengajaran dari firman Allah yang benar. Dan apa yang paling dipentingkan adalah bagaimana menghadirkan damai sejahtera itu di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dengan demikian, maka ya dunia akan melihat bahwa kita ini orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus dengan sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita sedang menggumuli sesuatu yang di dalam kehendak Allah yang tidak dimengerti oleh dunia ini, di mana Rasul Paulus mengatakan adalah kehendak Allah untuk dua hal yang pokok yang besar, ya, dikatakan yaitu di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku, ya, fokus kita, sumber damai sejahtera kita. Dan marilah kita Bapak Ibu Saudaraku semuanya, ya, satu dengan yang lain, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, marilah kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera kita. Yaitu damai sejahtera kita adalah apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana Yesus Kristus berkata sudah selesai, dan di sanalah pusat daripada perhatian dan pemberitaan dan pelayanan kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus untuk kemuliaan namanya, supaya semua orang mengalami damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memerintah hati dan pikiran kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Bapa, bahwa Engkau tidak mempersoalkan hal-hal yang tidak masuk di dalam rencanamu. Yang penting bagi kami, yang Engkau nyatakan bagi kami adalah bagaimana kami memusatkan pikiran kami kepada korban anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menyatakan kasih-Mu dengan sempurna di atas kayu salib, telah membayar semua dosa kami, telah membayar segala kesalahan kami, telah membayar kami dengan lunas oleh karena penumpahan darah Kristus yang suci, yang kudus. Dan sekarang kami adalah orang-orang kudus-Mu, kami adalah orang-orang percaya-Mu, kami adalah orang-orang tebusan darah-Mu
yang merindukan damai sejahtera Tuhan senantiasa nyata di dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, dan dengan semua orang yang terhubung dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Engkau mengajar kami dan mendidik kami, supaya kami semua saling membangun, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Tetapi kami rindu ya Bapa, supaya setiap orang yang percaya mengenal kasih karunia-Mu yang sempurna itu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam, dan saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Bardosi untuk memimpin kita, ya, mengarahkan kita di dalam diskusi, sharing, tanya jawab. Ya, saudara-saudaraku, bisa kita gunakan waktu yang masih ada tersisa, ya, beberapa waktu lagi. Nanti Bapak Pendeta Bardosi yang menentukan akhir daripada pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam kudus buat kita, saudara-saudaraku. Silakan Bapak Pendeta Bardosi. Amin. Puji Tuhan.